Aku sampai merasa siapa aku sekarang tuh berapa ya? Iya, persenannya tuh tinggi gitu. Dimana penempaan membentuk aku tuh persenannya tinggi. Karena di penempaan ini ngajarin aku pribadi untuk bisa mengerti ya, untuk bisa adaptasi, untuk bisa terus menyesuaikan sama kondisi apapun itu gitu. Pijarnya sendiri itu terbentuk di tahun 2012. Awalnya ceritanya dari dulu tuh Kang Ibnu sebagai founder, dia sering ngajak teman-teman di kampusnya kan, teman-teman TPB, teman-teman ya kakak kelas juga mungkin, untuk nempa bareng, berkegiatan bareng. Terus ada pertanyaan dari orang pas lagi di sebuah acara, ini ada komunitasnya kayak gitu. Akhirnya dibuatlah komunitas pijar gitu. Saya udah bergabung sejak SMA kelas 2, kira-kira 2014. Awalnya tahu pijar menempa dari kakak saya. Kakak saya juga dulu member di sini. Dia tuh tahu awalnya dari suatu acara pokoknya, ketemu sama ketua pertama pada waktu itu gitu, pada zamannya. Ya awalnya kalau pas di zaman SMA kelas 2 itu ya masih bener-bener cuma asik-asikan aja sih, karena kan masih zaman SMA ya, masih eksplorasi lah banyaknya gitu, masih belum tahu mau ngapain. Ya akhirnya baru sekitar 4 tahun ke belakang lah mulai aktif laginya. Nah, kalau secara material sih, terutama di dulu ya, itu pasti pakainya antara besi atau baja. Semuanya masuk ke spektrum ferro lah bisa dibilang. Nah, kalau sekarang memang udah sangat beragam sih. Kita sampai perak juga digarap, terus sempat kuningan dulu sering, sama tembaga gitu. Nah, sekarang udah kita coba eksplorasi di luar besi dan baja gitu, udah banyak banget yang dicoba digarap. Secara kekaryaan sih, dulu sebenarnya nggak ada patokan sama sekali. Jadi bener-bener kita datang, kita mau bikin apa, bakal langsung di guide untuk membuat apa yang kita inginkan gitu. Cuma kalau sekarang kita udah ada semacam sebutlah kurikulum mungkinnya, modul gitu. Ada standar-standar tertentu, bentuk tertentu yang harus kita buat biar dapat standar tertentu lah. Terutama untuk masalah memori, untuk pemahaman pergerakan bahan dan lain-lain secara teknis terutama. Dan bahkan sekarang kan ada dari bahan pamor tuh. Sebenarnya kalau secara kekaryaan, kalau aku sih suka berpendapat bener-bener cuma dibatasi kreativitas masing-masing aja sih sebenarnya. Senjata tradisional kenapa diangkat lagi di sini? Karena ada kepentingan atau kekhawatiran tertentu, terutama soal kebudayaan ya, soal identitas yang mungkin udah mulai pudar. Secara fungsi juga mungkin ada perbedaan. Terutama yang menarik untuk dikaji itu mungkin secara teknis juga menarik gitu, karena kan sekarang udah serba modern alat-alatnya gitu. Kalau dulu kan manual banget ya kayaknya, pakai kikir lah, pakai apa gitu. Tapi kenapa bisa, misalnya soalnya dikeris gitu, bisa sepresisi itu gitu, kenapa bisa detailnya sedetail itu gitu. Dan itu sebenarnya opsional ya pada akhirnya, nggak semua member tuh harus bikin senjata tradisional atau apapun itu, lebih ke preferensi sih.
Cuma mungkin bisa dibilang jadi standar tertentu ya untuk seorang pandai besi bisa membuat keris gitu. Bisa dibilang parameter yang cukup tinggi lah gitu. Nah kalau seni tempat tradisional sekarang sih mungkin bisa dibilang kebagi dua ya kalau di perspektifku. Jadi ada yang memang seniman, ada yang di dalamnya memang sebagai pandai besi aja gitu. Ada yang menganggap karya-karyanya itu sebagai karya seni, ada yang menganggap ini sebagai produk aja gitu. Lalu kalau Pijar sendiri, baik lagi karena Kak Ibnu awalnya belajar dari menempa keris, dan terutama kan sebenarnya referensi Kak Ibnu sendiri tuh banyak dari Eropa ya, terutama ya dari bangsa Celt dan bangsa Viking gitu. Referensi visualnya, referensi garapannya dan lain-lain. Jadi mungkin yang kita adopsi dari seni tradisional tuh mungkin beberapa teknik kayak untuk pembuatan pamornya sih. Secara teknis ya, sebenarnya pamor bisa dibilang cukup sederhana secara konsep mungkin ya. Intinya dia adalah beberapa bahan yang akhirnya ditumpuk lalu disatukan tapi tidak dilebur gitu. Jadi disatukan dalam artian mereka masih punya karakter masing-masing tapi mereka tetap bersatu. Jadi saling melengkapi bukan saling melawan gitu. Mirip kayak Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya. Nah materialnya kalau sekarang ya rata-rata dipakainya besi baja sama nikel. Lalu secara teknis outputnya sama batasannya hanya kreativitas kita doang gitu sebenarnya. Cuma kalau kita masukin faktor lain, terutama spiritual ya, di pengalaman saya pribadi sih banyak sih memang tahap-tahap yang harus dilalui ya. Biasanya ada upacaranya gitu. Kita harus tahu betul si apapun yang akan kita buat ini dengan material pamor tuh akan dijadikan apa gitu. Nah di situ juga ada penyesuaian gitu. Pamor-pamor ini tuh bakal dipakai oleh orang yang seperti apa, kebutuhannya apa, itu tuh bakal disesuaikan. Upacaranya pun nanti berbeda, doa-doa yang disampaikan pun berbeda gitu. Karena ada harapan tertentu, ada keinginan bahwa perkakas yang kita buat atau perhiasan apapun itu akan membawa kita ke kebaikan, akan bermanfaat dengan baik gitu, tidak dipakai untuk hal-hal yang buruk lah. Kita ada program ya di Pijar sendiri itu disebutnya Forging on the Road gitu. Jadi program ini tuh kita sengaja jalan-jalan lah sebutnya. Selalu kita dokumentasikan dengan baik lah, kita bungkus dengan cantik gitu, biar menarik sih sebenarnya, biar keren gitu. Karena memang kita ngejarnya keren dulu gitu, biar orang-orang ini mau lihat dan akhirnya ingin paham gitu. Sebenarnya apa sih yang kita lakuin gitu, kenapa kita melakukan itu gitu. Jadi kita gimana caranya bikin si produk-produk itu tuh secantik mungkin sambil kita sisipkan si kenusantaraan tadi. Nah di fase penjualan lah atau mungkin ya pas lagi dia beli kita jelasin juga gitu, kita edukasi sebenarnya kenapa sih pakai bahan pamor gitu, kenapa sih kuningin, kenapa bentuknya gini, kenapa ada pola-pola tertentu gitu. Nah ini salah satunya udan mas nih sebutannya, patternnya. Kenapa udan mas gitu misalnya, udan mas setahuku ada makna bahwa udan mas ini akan membawa kesejahteraan untuk orang yang memesannya terutama. Cuma mungkin kalau ke anak muda sekarang itu sih lewat Forging on the Road ya. Kita pakai semua media sosial yang bisa kita gunakan ya untuk mencoba terus cari-cari ini aja sih, member dan terus mengedukasi. Jadi kan di penempaan tuh ada satu tahap, terutama di pisau quenching sebutannya kan. Kita menyipuh si pisau itu gitu. Jadi kita bakar sampai temperatur tertentu, terus dimasukin ke minyak atau ke air kan. Fungsinya kan untuk mengeraskan itu. Nah di tahap itu tuh sangat sering kalau nggak hati-hati ya, kalau nempanya nggak benar, temperaturnya nggak benar gitu mungkin, dia tuh bisa jadi patah gitu. Kita harus paham gitu gimana sih ini si bahan bakar bergerak gitu. Kita harus paham harus di temperatur berapa kita mukul biar pergerakannya efisien. Kita juga harus paham gimana sih cara mukul yang baik dan benar biar nggak melukai diri kita sendiri gitu. Dan bahkan kadang-kadang kayak suka ngomong tuh kita juga harus paham ini si pisau maunya jadi gimana sih gitu. Nah jadi akhirnya semua pemahaman itu aku implementasikan ke keseharian juga gitu. Dimana aku harus mengerti ke orang lain gitu, oh dia sifatnya misalnya keras, berarti
mungkin harus aku melembut kah, atau mungkin harus aku bakar dia gitu, biar akhirnya aku bisa match lah gitu minimal ya sama dia, ngobrolnya enak lah, atau pada akhirnya bisa mencapai suatu persetujuan gitu ya, capaian bareng gitu mungkin.